Selamat siang Pak Gray, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama kami. Sama-sama. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan berbincang bersama Pak Gray. Ya, Pak Gray ini merupakan salah satu co-founder dari perusahaan Neoversity. Bagaimana kabarnya Pak Gray hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Untuk ini seperti yang kita tahu kan ini perusahaan baru bertumbuh kan ya? Ya. Bagaimana ceritanya Pak Gray bisa merintis bisnis ini? Apakah ada inspirasi dari orang lain atau bagaimana Pak? Oke, mungkin sedikit ini ya. Jadi Neoversity itu di bawah yayasan sebenarnya. Jadi bukan perusahaan. Ya. Kalau yayasan kan non profit, gitu. Jadi Neoversity itu di bawah yayasan yang mana bergeraknya di bidang pendidikan, yaitu di sekolah pemrograman. Nah, awal mulanya bisa merintis sebuah lembaga pendidikan ini mungkin sudah jauh hari juga. Sebelum Neoversity ini sebenarnya sudah ada dulu namanya Computer Engineering School. Nah, saat itu. Tapi itu sekitar tahun 2019. Nah, tapi saat itu masih belum ada yayasannya saat itu. Saya juga waktu itu sudah masuk di tahun berapa ya? Tahun 2020 baru masuk ke namanya dulu CES namanya kan. Computer Engineering School. Yeah. Setelah beberapa bulan kemudian kan langsung di ini ada pandemi. Iya, pandemi. Nah, saat pandemi itu semuanya kegiatan di off kan. Nah gitu, di off kan karena semuanya kan harus WFH, karantina dan lain sebagainya. Jadinya saat awal tahun 2021 itu mulai dirombak semuanya. Yang awalnya dulu cuma privat ya, untuk lembaga pendidikan privat. Jadi masalah utamanya dulu gini, karena salah satu pendiri juga di sini yaitu Mas Robin itu juga sudah kan memiliki banyak banget networking ke perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia gitu. Nah, kendalanya saat ini banyak perusahaan-perusahaan tersebut yang membutuhkan talent-talent IT kayak gitu, yang sangat besar kebutuhannya gitu. Nah, sedangkan pada saat itu banyak sekali lulusan IT khususnya ya, dalam tanda kutip gak semuanya, itu tidak bisa coding saat itu. Jadi kayak susah banget untuk mencari talent IT yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri lah gitu. Jadinya saat itu didirikan namanya CES gitu, Computer Engineering School, untuk mewadahi talenta IT yang akan disalurkan ke perusahaan mitra itu sudah siap untuk bekerja gitu. Karena permasalahan juga kadang apa yang kita diajarkan di kampus itu tidak relevan dengan kebutuhan industri. Iya, benar. Nah, gitu. Jadi kenapa saat ini sangat banyak fenomena banget seperti kayak pelatihan, bootcamp dan sebagainya, karena untuk menyelaraskan antara talent dengan industri. Nah, gitu. Akhirnya saat 2021 dirombak semuanya, di branding dengan nama Neoversity School of Software Engineering gitu. Itu di bawah naungan Yayasan Makrufi Shihab. Betul. Dan pada saat kuliah itu apakah Pak Gray udah ada gambaran atau kepikiran untuk bisa di posisi saat ini, Pak? Gak kepikiran sih sebenarnya. Gak kepikiran. Kayak ngalir aja gitu dengan prosesnya, karena juga saya dari dulu itu meyakini bahwasanya apa yang kita kerjakan itu apa yang kita
kerjakan, berproses dengan baik, tentu akan juga menghasilkan yang terbaik juga gitu. Jadi dari dulu juga karena saya di Amikom juga dulunya kan gitu, di Amikom sudah aktif di beberapa organisasi gitu, jadi sudah terbiasa untuk apa ya, kayak mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam organisasi, entah itu jadi pemimpin, jadi ketua dan lain sebagainya, ataupun menghandle acara dan sebagainya. Itu sudah apa ya, sudah belajar dari mahasiswa gitu. Jadi saat ada kesempatan, ada peluang setelah lulus, bahkan mungkin sebelum lulus saya kuliah sudah ada kesempatan dan peluang, ya saya ambil gitu. Sampai akhirnya kesini ya dari sana awalnya. Karena ada kesempatan dan peluang yang diberikan kepada saya. Iya. Jadi kan kalau mulai dulu dari bawah kan ya Pak? Dari bentuk dari rebranding dari ICS dari CES ke University. Itu kan kalau rebranding pasti dari bawah. Dan bagaimana kiat-kiat Pak Mas Gray atau Pak Gray ini dalam membangun usaha ini untuk bisa sampai pada titik ini Pak? Ya, sebenarnya saat ini juga masih proses pengembangan karena masih berjalan sekitar 1 tahun ya, masih baru banget. Tapi alhamdulillahnya dalam 1 tahun terakhir ini sudah banyak apa ya, kayak pencapaian sudah yang kita dapatkan gitu, terutamanya dalam bentuk kerjasama dengan beberapa perusahaan gitu, kerjasama dengan beberapa universitas bahkan untuk pengembangan mahasiswanya di kampus tersebut gitu. Jadi memang apa ya, kalau kiat-kiatnya mungkin kita harus punya target. Kira-kira dalam 1 tahun ini targetnya apa? Jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah gitu. Misal kuartal pertama apa yang harus kita targetin? Selesai di kuartal pertama, pindah ke kuartal keduanya itu ngapain dan sebagainya. Jadi memang harus ada target yang harus kita capai setiap kuartalnya gitu. Bahkan kayak dalam kuartal kedua kita harus sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sekiranya bergerak di bidang IT juga gitu. Nanti kuartal ketiga kita harus bekerja sama dengan instansi-instansi pendidikan juga, misal kayak kampus dan sebagainya. Dan alhamdulillah target-target itu sudah kita capai untuk tahun ini. Alhamdulillah. Dan yang kayak seperti Mas Gray tadi katakan kan, memulai university ini kan nggak sendiri ya, bersama Mas Robi kan tadi kalau nggak salah. Itu bagaimana Mas Gray dan teman-teman dan Mas Robi itu memimpin university ini untuk bisa terus bertumbuh? Dalam memimpin mungkin ini ya, karena dari dulu sejak saya masih mahasiswa lah, karena juga beberapa sempat menjadi ketua di organisasi di kampus gitu. Saya lebih ke modelnya itu lebih ke ini apa, kayak mengajak gitu. Bukan sifatnya instruksi. Nah, gitu kan, tapi kan tergantung orangnya juga ya, gimana leadernya gitu. Kalau saya pribadi memang lebih ke modelnya mengajak. Ayo kita kira misal nih ada tas, ayo kita ngerjain ini di mana gitu. Jadi memang lebih kerjasamanya lebih bareng-bareng sebenarnya, kayak bukan sifatnya bukan instruksi tapi lebih ke kolaboratif gitu. Jadi lebih suka ayo daripada ini coba ini kamu ini gitu. Jadi kayak sifatnya bareng-bareng kayak gitu. Karena di sini juga masih belum terlalu besar ya untuk timnya. Untuk hariannya cuma sekitar ada 4 orang, termasuk saya itu untuk hariannya. Tapi kan ada juga beberapa mentor yang memang ngajar gitu. Tapi kan kalau mentor dia cuma datang saat ada jam ngajarnya aja. Nah, tapi yang untuk yang sehari-hari di kantor itu cuma ada 4 orang. Nah, mungkin karena juga masih timnya yang sedikit, kita menerapin kayak small team big impact gitu. Jadi dengan tim yang sedikit harus memberikan impact yang sangat besar gitu. Jadi kayak koordinasinya lebih cepat daripada harus banyak tim, nanti malah agak ruwet kan. Ruwet ya lah gitu. Jadi emang yang tim yang ada nih semuanya harus ngerjain tanpa
wah itu kan bukan tas saya gitu. Oh ini kan tas kamu, enggak. Tapi apa yang kita bisa kerjakan bareng-bareng, yuk kita kerjakan bareng-bareng. Mungkin itu yang bisa mempercepat langkah kita untuk menuju target tersebut. Jadi kayak saling backup ya. Iya, saling backup. Jadi misal saya nggak bisa, udah ayo kita saling backup aja gitu. Oh. Sejauh ini dalam, kalau nggak salah kan baru setahun ini kan ya Mas, itu kan pasti ada banyak rintangan yang dilalui, dan bagaimana Mas Gray dan tim itu bisa melalui rintangan tersebut, dan bagaimana kalau ada masalah itu gimana cara menyelesaikan masalahnya Mas? Ya kalau rintangan mungkin nggak terlalu berat juga ya, mungkin rintangannya lebih ke rintangan masing-masing, kayak pasti ada rasa malas lah gitu kan, pasti ada rasa ini karena memang manusiawi lah gitu. Wah kok males ya gini. Ya paling saling memberi semangat sesama timnya, sesama teman-teman di universitas itu saling menyemangati, saling misal ada masalah ya harus dikomunikasikan gitu. Jadi emang kuncinya komunikasi. Karena emang harus ada masalah sedikit pun atau kurang sedikit pun harus dikomunikasikan gitu. Jangan dipendem. Ya kalau dipendem nanti tiba-tiba membesar sendiri kan malah. Nanti malah dipendem, saya malas lah sama orang ini kan biasanya gitu. Iya benar. Tapi kalau di sini memang semuanya harus, apapun itu harus dikomunikasikan aja. Harus saling terbuka gitu. Harus saling terbuka juga. Oh iya, benar sih. Dan ini kan masih momen tahun baru kan ya Mas? Ya masih tahun baru nih. Iya, baru tanggal berapa ini? Iya belum ada 10 hari lah. Bagaimana harapan Mas Gray untuk tim dan juga University ke depannya ini? Ya, alhamdulillah sampai saat ini sudah kita berjalan sekitar 2 batch yang siswanya di sini. Ada batch pertama itu sudah mau selesai, dan ini sekarang sudah mulai ke batch kedua gitu. Jadi yang misalnya yang belajar di sini juga macam-macam. Ada yang dari ilmu pertanian, ada peternakan, ada hubungan internasional gitu. Jadi memang karena di sini belajarnya dari nol gitu. Iya. Jadi yang lebih banyak orang-orang yang non IT di sini pada yang pengen beralih ke IT. Iya, bidang IT. Sesuai dengan namanya university kan diambil dari kata manuver gitu kan. Oh. Manuver kita ambil manuvernya, terus dia ditambahin kayak university kan kayak lebih ke university kan lebih ke pendidikan lah gitu. Jadi kayak university merupakan kayak untuk bermanuver lah gitu. Misal yang sebelumnya teman-teman bidangnya peternakan pengen ke IT itu bisa gitu, karena memang kita ajarin dari sini dari nol gitu. Dan itu membuka banyak kesempatan buat teman-teman yang kayak nggak hanya fokus di satu bidang. Misal dia peternakan gitu, tapi juga bisa IT, otomatis juga memberi kesempatan lebih besar buat teman-teman yang sudah ahli di bidang peternakan, tapi juga bisa mengimplementasikannya dalam bentuk IT nantinya gitu. Itu karena juga rata-rata dari non IT yang belajar di sini. Nah, kedua juga alhamdulillahnya dari kemarin kita sudah melakukan banyak kerjasama university dengan beberapa perusahaan yang ada di Jogja maupun di Jakarta, perusahaan-perusahaan cukup besar gitu. Misal salah satunya ada Delameta. Delameta Bilon itu merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang IoT. Jadi kayak pembuatan sistem pembayaran tol, sistem parkir dan lain sebagainya. Itu. Terus ada juga Raja Wali Indonesia. Itu teman-teman mungkin nggak asing ya dengan event-event yang sudah diselenggarakan oleh Raja Wali kayak Prambanan Jazz. Terus ada Jogja Rokarta. Terus kemarin ada Dream Theater, ada Westlife dan lain sebagainya. Nah, kita dipercaya untuk mengurusi di bidang IT developmentnya university gitu. Dan masih ada beberapa perusahaan lagi kayak misal Ansvia, ada Bidik dan lain sebagainya. Itu yang di perusahaan.
Terus yang di bidang instansi pendidikan juga ada, dari kemarin sudah beberapa kerjasama juga, misal kayak Unsik. Iya. Nah ini baru kemarin baru MOU, baru tanda tangan MOU untuk pengembangan kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya, misal kayak magang, bootcamp dan sebagainya gitu. Nah rencananya dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan MOU dengan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, UNU. Iya. Kemarin dari dekan, dari kaprodinya sudah ketemu di sini, sudah ngobrolin bentuk kerjasamanya. Tinggal kita nunggu momen untuk penandatanganan MOU-nya gitu. Dan insya Allah ke depan juga akan, karena utamanya di sini lembaga pendidikan, tetap mengedepankan kayak kualitas apa yang akan diajarkan kepada siswa-siswanya yang di sini gitu. Karena kita juga di sini nggak hanya mengajarkan hard skill kayak ngoding, desain dan sebagainya, tapi juga akan dipersiapkan untuk siap terjun ke dunia kerja gitu. Dunia kerja di perusahaan-perusahaan mitra yang sudah kita kerjasama gitu. Karena dari perusahaan-perusahaan tersebut, kalau misal nih Delameta membutuhkan front end programmer, nah itu yang dihubungin pertama kali itu university. Ada nggak lulusan university yang siap direferensikan? Nanti direkomendasikan dari sini, otomatis langsung diterima tanpa kayak seleksi ini itu, dan intinya sudah percaya dengan university. Jadi gitu. Jadi apa kebutuhan Delameta kita siapin gitu dari teman-teman yang belajar di sini. Itu mungkin ya yang jangka pendeknya lah. Terus mengedepankan memperbaiki kualitas proses belajar mengajar di university gitu. Karena dari kemarin kita juga evaluasi terus, apa nih yang kurang, apa nih yang harus diperbaiki, apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus evaluasi gitu. Gitu. Nah, terus mungkin jangka panjangnya gitu. Jangka panjangnya university mungkin ya 2-3 tahun ke depan lah, kita harapin akan menjadi institut. Institut University Institute lah gitu. Untuk di bidang teknologi gitu. Saat ini sudah mulai dikerjakan sebenarnya untuk menuju ke sana, karena memang untuk menjadi perguruan tinggi kan banyak banget prosesnya, kayak perizinannya lah, persyaratannya. Nah, tapi saat ini kita sudah persiapkan untuk menuju ke sana. Tinggal sambil jalan, insya Allah akan tercapai gitu kalau jangka panjangnya. Oh iya. Jadi berdasarkan pengalaman Mas Gray tadi, yang terpenting itu bagaimana kita yakin dan menjalaninya dengan penuh niat. Jadi insya Allah nanti untuk hasilnya mengikuti sesuai dengan apa yang kita lakukan ya Mas. Benar. Jadi tugas kita cuma ikhtiar yang terbaik lah. Usaha yang terbaik. Masalah hasil tuh hasilnya akan mengikuti lah gitu. Sama berarti kita harus saling terbuka antar anggota tim kan ya Mas? Antar anggota juga harus terbuka, jangan ada yang dipendam-pendam, apalagi diomongin di belakang gitu kan. Harus dikomunikasikan aja gitu. Biar baik. Dan yang pertama ya tetap harus semangat terus kan ya Mas? Wah itu harus. Misal ada yang malas-malasnya itu biasalah, bumbu itu kan. Tapi jangan sampai lupa kalau masih ada target gitu. Malas boleh gitu, tapi sekali-kali ya harus ingat, oh ya saya sudah selesai malasnya, lanjut lagi gitu. Jadi mungkin cukup sekian ya Pak Gray untuk perbincangan kita hari ini. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gray untuk waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Apabila ada ucapan atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.